Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan wa syukran lillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Para hadirin hadirat sekalian, adik-adik remaja, kader terbaik bangsa, kader terbaik negara, kader terbaik agama, dengan mempersiapkan diri mengaji dan mengaji dengan keluasan ilmu pengetahuan, dengan kepribadian yang terbaik, sekaligus dihiasi dengan akhlakul karimah dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan kita semuanya di pagi hari yang cerah ini, dimanapun kita berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berharap mendapatkan syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keberkahan para aulia ilah, keberkahan para guru, dan keberkahan orang tua kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Pastikan saudara, setiap kita berikhtiar baik. Pastikan setiap kita berikhtiar baik, usaha yang terbaik, apa yang kita lakukan yang terbaik. Salah satu ikhtiar untuk mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertawassul kepada Nabi Muhammad, menyebut nama Nabi Muhammad, membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus pula bertawassul kepada para wali Allah. Itulah salah satu cara ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah yang diajarkan oleh para ulama pesantren yang keilmuannya tidak diragukan, alim allamah, amaliyahnya masih tawassul kepada Nabi Muhammad, amaliyahnya masih tawassul kepada para waliullah. Enggak ada yang mengharamkan tawassul itu, dianjurkan. Coba kaji lebih lanjut, dalam kajian sebelumnya itu pasti sudah saya bahas. Lakukan saja, karena tawassul tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Berdoanya kepada Allah, tetap berdoanya kepada Allah dengan menyebut Nabi Muhammad, karena derajatnya termulia menurut pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setiap kita berdoa dianjurkan selalu berselawat, memuji kepada Allah terlebih dahulu, baru berselawat, baru berdoa. Apa kemauan dan hajat kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adik-adik remaja yang saat ini sedang menempuh pendidikan dasar dan menengah, bahkan pendidikan tinggi, teruslah mengikuti ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang digerakkan oleh para alim allamah yang telah diberikan teladan terbaik dalam kehidupan berbangsa negara, termasuk di dalamnya yang biasanya disebut dengan tabarruk, yang biasanya dalam kehidupan kita bertabarruk, ngalem barokah. Pasti kita butuh, pertama pingin selamat, bertabarruk. Siapa yang tidak ingin mendapatkan keselamatan dari Allah? Pasti semua butuh hidup yang selamat.
Caranya ada yang ingin mendapatkan keselamatan kehidupan dunia, salah satunya menyebut nama Nabi Muhammad dengan berselawat. Ya Muhammad, ya Rasulullah, anta habibi. Ya Muhammad, ya Rasulullah, anta habibi. Kabulkan doa kami ya Allah. Mudahkan semua usaha kami ya Allah. Berikan kami limpahan rezeki yang banyak yang datang dari berbagai arah atas kehendak dan cintamu ya Allah. Dengan kami menyebut Nabi-Mu, kekasih-Mu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada pula orang ingin mendapatkan keselamatan menyebut nama para waliullah. Ya Auliaillah, Asy-Syaikh Muhammad Hasan Genggong, engkau waliullah, engkaulah kekasih Allah. Selamatkan kami ya Allah. Selamatkan kami ya Allah. Jauhkan dari segala bencana. Jauhkan kami ya Allah dari segala musibah. Namun dekatkan kami ya Allah dengan cinta, kasih dan ridha-Mu ya Allah, dengan menyebut Nabi-Mu, kekasih-Mu, sekaligus kami menyebut kekasih-Mu para auliaillah atau para wali yang lain. Saya menyebut Asy-Syaikh Muhammad Hasan Genggong, Asy-Syaikh Muhammad Hasan Genggong bin Syamsuddin bin Qaiduddin, Asy-Syaikh Almarhum Al-Arif Billah Ki Haji Hasan Saiful Rijal. Saya santri Genggong. Begitupun juga santri-santri pesantren Zainul Hasan Genggong. Bahkan banyak saat ini mereka tidak pernah mondok di pesantren Genggong, juga tidak sekolah di pesantren Genggong, tapi mereka ingin tabarruk, nyambung sanad keilmuan kepada Asy-Syaikh Almarhum Al-Arif Billah Ki Haji Muhammad Hasan bin Syamsuddin bin Qaiduddin. Tentu ini kebahagiaan tersendiri bagi seseorang, bagi masyarakat umum. Ada kepuasan batin karena mereka ingin mengobati kegelisahan yang merasa tidak cukup secara keilmuan, secara amaliyah tidak cukup untuk berhak masuk surganya Allah. Sementara mereka mendapatkan satu penjelasan dari kalangan-kalangan para ulama bahwa masuk surga itu tidak sendirian, tetapi masuk surga dengan rombongan. Kita berharap masuk surga bersama Rasulullah dan juga berharap masuk surga bersama para guru kita, sang waliullah. Salah satunya adalah almarhum Al-Arif Billah Ki Haji Muhammad Hasan. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Mudah-mudahan ayat ini menjadi pengantar, membuat kita lebih yakin. Mudah-mudahan ayat ini kita dengarkan, kita baca, kita hayati, menjadi pengantar, bahkan menjadi sebab mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makin kuat imannya, makin sempurna imannya, makin terukur iman kita, semakin merindukan terhadap amaliyah yang terbaik. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Mudah-mudahan begitu mendengarkan lantunan ayat ini, gerakan ketakwaan kita makin terukur.
makin positif. Nilai-nilai ketakwaan kita dari bangun tidur sampai tidur kembali makin yakin. Orang yang beriman, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk surga dengan rombongan. Salah satu yang kita inginkan, mudah-mudahan kita diajak, dipanggil oleh sang guru kita, bersama-sama masuk dan menikmati surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun amal kita tidak cukup, walaupun amaliah kita bolong-bolong, walaupun ibadah kita sangat tidak sempurna, walaupun syariat kita dalam bekal ilmu pengetahuan beribadah kepada Allah jauh dari kesempurnaan, mudah-mudahan kekurangan. Boleh jadi ibadah kita tidak ikhlas. Iya, ibadah tapi tidak ikhlas. Bumbu dalam ibadah kita seringkali kita merasakan hal seperti itu. Boleh jadi ibadah kita memang kadang lalai, atau boleh jadi ibadah yang kita lakukan sangat berat, malas sekali, seperti hal yang dipaksa. Ketidaksempurnaan ibadah yang bolong-bolong itu, mudah-mudahan kita dapat penyempurnaan bersama syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan kita mendapatkan panggilan dari Sang Wali Allah untuk menikmati masuk di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika seseorang bertabarruk, boleh, nggak ada yang melarang. Banyak dasar-dasarnya. Banyak. Kalau ngaji pasti kepada para ulama, Nahdlatul Ulama, ngaji kepada para ulama pesantren. Saya juga ikut ngaji 2 periode. Saya ngaji kepada Al-Mukarram Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah. Saya ngaji juga kepada abahnya beliau, ayahanda beliau tercinta, almarhum Al-Arabillah Ki Haji Hasan Saiful Rijal. Sering menerangkan hal tabarruk, mencontohkan kepada para guru-guru beliau. Tetapi memang ada benarnya ketika kita kembalikan kepada satu teori hasil ngaji kami kepada beliau. Talabahu suli manfaatin awin difa'in mudaratin minallah bidzikri ismin nabi awwalin ikraman lil mutawassili bih. Ini kajian teori. Orang tabarruk itu pasti salah satunya mencari kebaikan. Mencari kebaikan. Salah satunya membaca Fatihah kepada para waliullah. Mengirim Fatihah kepada guru-guru kita semuanya. Atau kita berbuat yang terbaik dari bangun tidur sampai tidur. Tujuannya apa? Supaya terhindar dari musibahnya Allah. Setiap kita pasti tidak ingin mendapatkan musibah, pasti tidak ingin. Setiap kita pasti yang diinginkan adalah turunnya rahmat. Yang kita inginkan pasti ingin mendapatkan kenikmatan yang luar biasa, bukan musibah yang membuat kita susah, yang membuat kita menangis. Bukan itu yang kita harapkan, pasti. Ya Allah, dekatkan kami ya Allah dengan nikmat-Mu. Dekatkan kami ya Allah dengan kasih dan cinta-Mu serta ridha-Mu ya Allah.
Ya Allah, berikan kami ya Allah cinta dan ridha kekasih-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami bertabarruk ya Allah. Kami berikhtiar dengan menyebut nama Nabi-Mu Nabi Muhammad, dengan menyebut kami para kekasih-Mu, para waliullah. Salah satunya di Indonesia terkenal dengan para wali songo dan waliullah yang lain. Kita kirim Fatihah kepada mereka. Ikraman lil mutawassili bi, karena kita bertujuan menghormati mereka. Menghormati mereka kita jadikan tawassul, pelantara mendapatkan fasilitas untuk mendapatkan terkabulnya dari Allah Subhanahu wa taala setiap doa kita dengan menyebutnya. Ada orang yang kadang membantah, ngapain harus menyebut Nabi, menyebut para waliullah, langsung aja kepada Allah. Iya, boleh. Ada doa memang yang langsung kepada Allah. Ada banyak. Allahumma ja'alni min ibadikas salihin. Jadikan kami ya Allah hamba-Mu yang soleh. Walaupun tawassul kepada Nabi, kepada para wali, tetap ya doanya kepada Allah, tetap menyebut kepada Allah, tetap menyebutnya kepada Allah, bertabaruk, tawassul, tidak ada yang melarang, tidak ada yang melarang. Yang ada adalah diperintah oleh Al-Quran, diperintahkan untuk mencari wasilah, pelantara mendapatkan kasih dan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Rabbal alamin, bimbing hati kami ya Allah, yang benar itu benar, dan berikan kemampuan ya Allah melakukan kebenaran itu ya Allah, yang salah itu salah, dan berikan kemampuan kami ya Allah untuk meninggalkan semua yang salah. Berikan kemampuan untuk kami meninggalkan semua perbuatan yang menyebabkan kami dosa kepada Allah, dosa terhadap sesamanya. Jadikan kami ya Allah yang tetap meyakini, bertawassul dan bertabarruk kepada Nabi Muhammad dan kepada para waliullah, satu jalan untuk mendapatkan cinta, kasih dan ridha-Mu ya Allah, ya Rabbal alamin. Jadikan kami ya Allah hamba-Mu semakin tua semakin yakin, bertambahnya usia kita semuanya semakin yakin bimbingan ini adalah bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, bimbingan juga dari para kekasih Allah, para waliullah, dan juga bimbingan dari Nabi Muhammad SAW untuk mendekat kepadamu ya Allah dengan cara berwasilah, dengan cara bertawasul, dengan cara bertabaruk untuk mendapatkan ridha-Mu ya Allah, ya Rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.